Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa ila ashabi Rasulillah wa khususan sallallahu alaihi wa sallam wa man fadala sayyidina wa sallallahu alaihi wa sallam وإلى الله صلينا خصوصنا وجعل بكل الجلال والشرف والنقصانية وإلى سلسلة طريقة القبرية والنقصانية وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وإلى روح الحبيب المحسن وإلى روح شيخ معطى إلى سكندري وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى شهداء ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun 'aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an wa la takun muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah para jamaah majelis zikir baik yang offline maupun online yang berada di Tanjung Pinang, Bintan dan Siak dan seluruh jamaah di Karimun dan Banda Aceh, mungkin juga ada dari Jawa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita hadir untuk mengkaji satu kitab yang cukup masyhur di kalangan para ahli thariqah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah, kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu yang terdapat dalam kitab Al-Hikam karya salah seorang ulama yang masyhur, ulama yang mulia, ya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Walaupun secara silsilah tariqat beliau memiliki sanad tariqah Syadziliyah dan beliau adalah ulama tariqah Syadziliyah, tetapi tariqah Naqsabandiyah wa Qadariyah dan beberapa tariqah yang utama seringkali mengkaji kitab yang ditulis oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya. Kemarin kita sudah mengkaji pada bab yang ke-6, la yakun ta'akhur al-amal al-a'dha'i ma'al-haji fi du'a'i mujiban liyasika wa huwa dumina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Ya, jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu, karunia Allah kepadamu setelah engkau mengulang-ulang doamu membuatmu putus asa.
karena dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihanmu. Pada waktu yang diinginkan oleh Allah, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Ini sangat dalam sekali maknanya. Kadang-kadang saya hanya mengulang kembali kajian kita beberapa minggu yang lalu yang kita Jumat lalu saya tidak sempat hadir ya. Jadi kita kaji kembali bahwa tidak ada doa yang tidak makbul. Ya, Allah Taala berfirman Al-Quran, yang idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan kepada mereka bahwa aku dekat. Maka dalam ayat yang lain mengatakan min hablil warid, aqrabu min hablil warid. Allah itu dekat kepada hambanya lebih dekat daripada urat nadi. Dekat itu bukan zatnya, tetapi pengetahuan Allah Ta'ala, ya, pengawasan Allah Ta'ala, cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Jadi bukan zatnya yang menyatu dengan kita, ya. Itu pemahaman wahdatul wujud. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengatakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan permintaan, permohonan, doa yang ditujukan kepadaku, kepada siapa saja yang berdoa kepada. Dia berdoa kepada Allah. Yang berdoa kepada bukan kepada Allah itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan terus mereka yang begini dan begitu minta sama ini, minta sama kok sukses Ustaz, itu mereka dapatkan di dunia, ya. Tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun mereka dapatkan di dunia itu bukan karena kehebatan daripada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ia adalah Tuhan yang sama dengan Allah Ta'ala, tidak ada. Hanya Allah Zat yang Maha memberi. Wa Razzaq, dia adalah Maha memberi rezeki. Jadi tidak benar kalau kemudian ada yang berikan ini dan berikan itu berupa rezeki dan lain sebagainya dari yang lain. Itu semua adalah pemberian Allah. Mungkin wasilah, ya, wasilah melalui bos kita, melalui orang lain untuk memberikan rezeki kepada kita. Sesungguhnya pada hakikatnya yang memberikan kita rezeki adalah Allah Ta'ala. Yang memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana angin ini tidak ada yang ciptakan. Tidak ada profesor pun yang menciptakan. Tidak ada jin yang bisa menciptakan angin. Tidak ada malaikat yang bisa menciptakan angin. Tidak ada apa saja. Makanya tidak boleh mereka disembah, karena mereka tidak mencipta. Mereka hanya menjaga, mengatur atas perintah Allah, ya, bukan mereka yang mencipta. Maka tidak berhak menyembah kepada yang tidak mencipta. Saya ulangi, maka tidak berhak menyembah kepada yang tidak mencipta. Itu salah alamat namanya. Ya, saya kasih contoh analogi. Abang kasih saya sesuatu, terus saya berterima kasih sama bapak ini, pas nggak? Nah, mungkin dia yang kasih kita, terus kita terima kasih sama yang lain, nyambung gak itu? Nggak nyambung, ya. Itu analogi sederhana. Maka karena Allah yang mencipta kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan kepada kita segala keperluan kita, maka Allah zat yang wajib untuk disembah. Itu namanya dalam tauhid uluhiyah. Nah, segala apa yang kita mintakan doa itu harus ditujukan kepada Allah Ta'ala, ya. Dan Allah berjanji, ya, Allah akan jawab semua permintaan, Allah akan kabulkan semua permintaan orang-orang yang berdoa kepada-Ku, dengan syarat permintaannya itu sesuai dengan, ya, yang diminta secara syarat. Misalnya meminta iman, takwa, rezeki dan lain sebagainya. Kalau keluar dari syarat tidak boleh. Misalnya, ya Allah ceraikan saya dengan istri saya. Ya Allah, ya bunuhlah dia. Itu tidak sesuai syarat. Itu kita zalim namanya. Ya Allah timpakanlah azab kepadanya. Jangan. Ya, itu urusan Allah. Itu tidak sesuai dengan syarat. Tidak dibenarkan dalam
agama. Itu ada syarat-syarat kita berdoa kepada Allah supaya menjadi nilai ibadah. Karena doa ini adalah ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala adalah ibadah. Jadi ketika berbicara masalah ibadah harus ada syarat dan rukunnya. Ya, syaratnya kita harus berdoa itu sesuai dengan apa yang dibenarkan dalam syariat. Itu satu. Yang kedua, permintaan kita itu sesuai dengan akal menerimanya. Yang pula kita belum waliun, ya Allah turunkan, Allahumma anzil alina ma'idatan minas sama. Ya Allah turunkanlah hidangan dari langit. Nah, mungkin kita bukan nabi. Kalau nabi meminta boleh. Seperti Nabi Isa meminta, dalam Al-Quran disebutkan dia berdoa kepada Allah, Allahumma anzil alina ma'idatan minas sama takunu lana idan lil awwalina wal akhirin. Ya Allah turunkanlah hidangan dari langit. Karena orang Bani Israel minta mukjizatnya Nabiullah Isa. Nabiullah Isa diminta untuk berdoa kepada Allah turun hidangan dari langit. Dia minta berdoa kepada Allah karena desakan daripada kaumnya Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Maidah hidangan. Makanya ada surat Al-Maidah. Surat hidangan namanya ini. Turun makan mereka semua. Tapi Allah bilang, kalau ada yang kufur setelah apa yang kuberikan kepada mereka, aku akan memberikan mereka azab yang belum pernah kuberikan kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Siapa itu? Di antaranya adalah azab yang diberikan kepada Yudas Iskariot. Belum pernah ada orang sebelumnya disalib, dimatikan dengan cara disalib seperti itu. Baru Yudas Iskariot dan beberapa orang-orang yang apa? Yang menyalahi daripada ajaran Nabiullah Isa, bahkan berencana untuk dibunuh Nabiullah Isa lewat tangannya. Allah jadikan salah satu muridnya karena membangkang, karena kufur iman, diberikan azab oleh Allah dengan diserupakan Nabiullah Isa alaihissalam, dan karena sebabnya kemudian banyak orang menyembah Nabiullah Isa alaihissalam. Betapa berkali-kali di depan dosa itu. Ini memang hati-hati kalau kita minta anugerah sama Allah, hati-hati jangan kufur iman. Minta yang besar-besar mesti harus dijaga, mesti syukurnya harus besar juga. Kalau kita minta yang besar, syukurnya mesti besar. Kan gitu ya. Oh, jadi takut minta Ustaz. Enggak, saya nggak ngancam. Artinya kalau kita minta sama Allah yang besar-besar, ya kita harus siap bersyukur dengan cara yang besar. Jangan dikasih yang besar, syukurnya sedikit, syukurnya kecil. Yang boleh, itu harus sebanding. Walaupun Allah itu tidak butuh gitu ya. Allah tidak butuh karena dia kita syukuri atau tidak. Allah tetap Maha Agung. Kita berterima kasih tidak kepada Allah, Ar-Razzaq, dia Maha Pemberi rezeki. Ya, tidak ada yang mengalahkan Allah Ta'ala. Tetapi bagi kita, hamba-hambanya yang diberikan Allah rezeki ini, mesti kita senantiasa berterima kasih kepada Allah. Bahkan ketika Nabi SAW itu sholat sampai bengkak kakinya, tumitnya pecah-pecah, ditanya sama Aisyah melihat Nabi ibadahnya yang luar biasa seperti itu. Bukan orang lain yang protes, istrinya yang protes. Ya Allah, anta Nabi, engkau adalah Nabi kan? Ya, antal maksum, engkau kan maksum ya. Engkau kan dibebaskan Allah dari dosanya dan mendapatkan surga yang tinggi. Ya, engkau adalah Habibullah ya. Kenapa sholatnya harus sampai seperti itu? Sampai kakimu bengkak, tumitmu pecah-pecah, lama berdirimu dalam sholat, lama sujudmu dalam sholat. Kenapa mesti seperti itu? Makanya kan ada orang yang sudah sampai ma'rifatnya, sampai ke Allah terus dia tidak sholat, itu bandingkan aja dengan Nabi SAW. Mana mulia dia dengan Nabi SAW? Kalau dia mengatakan dia lebih mulia dari Nabi, dia sudah kufur, dia sudah keluar dari Islam. Kalau ada orang yang mengatakan saya lebih mulia daripada Nabi, itu sudah keluar dari Islam, tidak usah diikuti. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kesempurnaan ibadahnya Rasulullah SAW. Ana sayyidul Bani Adam, kata Nabi. Saya ini adalah sayyidnya Bani Adam, zahiran wa batinan. Zahir dan batin itu Nabi SAW itu sayyid Tuhan kita. Walaupun demikian Nabi tetap tawadhu, tetap rendah hati beliau. Dihina apapun beliau, asal jangan agama yang dihina. Kita enggak, kalau Nabi kita dihina enggak boleh. Kita harus membela mati-matian. Hatta nyawa kita melayang enggak apa-apa. Ya.
Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayya min waladi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak lebih cinta kepada Nabi daripada cinta pada bapak kita, anak kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Kita mesti lepaskan nyawa kita yang di badan ini demi untuk Nabi. Tak boleh enggak. Kalau kita enggan melepaskan nyawa kita sementara di depan mata kita dihina-hina Rasulullah, perlu dipertanyakan iman kita. Ya, kita rela mati kalau Nabi kita dihina-hina orang. Ya kan? Baik. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang kita minta ada syaratnya. Syaratnya itu adalah sesuai dengan syarat. Yang kedua, masuk di akal. Masuk di akal. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang memang tidak bercanggah, ya, atau menyalahi akal gitu ya. Maksudnya masuk di akal, tidak menyalahi akal. Ini dua syaratnya. Ada beberapa syarat-syarat yang lain, tapi ini aja cukup. Ini minta kepada Allah itu minta yang baik-baik, minta sesuatu, terutama meminta iman dan takwa. Ya. Allahumma atina sinat taqwa wa zakah wa anta khairu man zakah anta waliyyu wa mawla. Ya. Oke, pasti Allah kabulkan apa yang kita minta. Cuman kata beliau, kapan waktunya itu tidak ada Allah janji. Allah tidak janji waktunya. Ya, entah besok kah, entah sekarang kah, entah lusa kah, entah 1 bulan yang lalu kah, entah nanti beberapa tahun kah, wallahu a'lam bishawab. Ataukah nanti Allah akan berikan waktunya nanti di akhirat. Ditunda di dunia diberikan, nanti di akhirat baru dikasih. Ya, jadi kita tidak ada janji Allah itu dijamin bahwa begitu kita minta doa langsung dikabulkan. Tidak, Allah tidak janji seperti itu. Ya, Allah tidak jamin itu. Ya, tetapi dalam ketentuan dan kehendak Allah. Kapan waktunya? Ya. Kemudian dikatakan sesuai dengan pilihannya, bukan sesuai dengan pilihanmu. Ya, contoh kita mau istri kita yang kaya, cantik, soleha. Lengkap kan? Kaya, cantik, soleha. Nah, kaya, cantik, soleha, memiliki anak darah biru misalnya kan, lengkap itu sudah. Tetapi itu pilihanmu, itu yang kau mau. Tetapi bagi Allah, Allah carikan yang lain. Nggak cocok pun ya. Itu tak dijamin sama Allah itu pilihan itu tepat atau benar atau pas. Karena Allah mengatakan, ya, asa antakrahu syai'an fa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Ada sesuatu yang kamu anggap buruk, mungkin itu lebih baik darimu. Apa yang kamu anggap baik, bisa jadi itu adalah hal yang buruk buatmu. Atau mungkin sebaliknya, yang kamu anggap buruk, itu mungkin yang baik buatmu. Dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi demikian disampaikan oleh beliau, ya. Kita lanjut aja. Itu saya mau ulang aja. Kita masuk pada bab yang ke-7 sebenarnya, ya. Kita masuk pada bab yang ke-7. Wah. Ini dia. Masa kalah saya sama orang tua sebelah kiri saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi. Janji yang tidak dipenuhi oleh Allah pada waktunya, ya, yang kamu inginkan, jangan sampai membuatmu ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basaratika. Jangan sampai membuatmu ragu.
Sudah diingatkan sama beliau, jangan sampai tidak dipenuhi oleh Allah pada waktu yang kamu inginkan, ya. Atau jangan sampai janji yang tidak dipenuhi oleh Allah pada waktunya yang kamu inginkan itu membuatmu ragu. Kan biasanya orang gitu tuh, Allah ini tak mau tolong saya. Nah, itu adil lah. Saya terkesan sama filmnya apa itu ya, dari visual sama itu Mencari Tuhan ya. Ya, mencari cuan Tuhan ya. Mencari cuan. Mencari cuan. Dia menghadik gitu. Dia menghadik sama wahai marbot. Di mana Allah ketika saya memerlukan dia? Di mana Allah ketika saya membutuhkan dia? Dijawab sama marbot itu, dari visualkan. Dia bilang, kalau Pak siapa itu yang kaya? Pak yang kecil itu. Pak Jalan. Ya, Pak Jalan. Kalau Pak Jalan Slow lah. Emosi. Slow. Lanjutkan. Kalau Pak Jalan dia kaya, maka dia bersedekah, beribadah dengan hartanya. Kamu bersedekahlah, beribadahlah dengan kesabaranmu. Ya kan? Iya. Dunia ini kan ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, nggak semua sama. Ya, Pasang-pasangan. nggak semua sama. Di akhirat aja dalam surga ada 7, ada 8, ada 7 tingkat, 8 pintu. Ya. Ada 8 pintu surga kan yang sudah saya jelaskan kemarin. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, apa lagi itu? Pintu sabar, pintu haji, pintu pemaaf, apa lagi satu itu? Apa lagi satu ya? Ada 8. Carilah di mana yang pas tentang pintu ahli zikir. Tidak semua kita bisa melakukan amal-amal itu. Satu pintu. Ya kan? Ini sudah satu pintu. Kita ambil jalan pintu ini untuk bisa mengantarkan kita masuk ke surga Allah lewat pintu itu. Ya. Amin. Ini namanya kan taman surga. Satu pintu. Jadi janji yang tak dipenuhi Tuhan pada waktunya jangan sampai membuat kita ragu. Ya kata beliau. Kenapa? Jalika qadhan fi basarika wa ihmadan li nuri sariratika. Kenapa? Agar keraguan yang ada padamu itu tidak menjadi perusak pandanganmu dan memadamkan cahaya kolbumu. Jangan sampai keraguanmu atas tertundanya nikmat pengabulan doamu membuat engkau ragu, yang karena keraguanmu itu kan iman. Ini berbicara iman. Kan banyak orang tak ada lah Tuhan itu, tak ada ini, tak ada dikabulkan doanya, mana ada Tuhan? Bisa terus. Satu saja dijadiin. Akhirnya apa? Bunuh diri. Kan kemarin kejadian banyak di daerah Sulawesi itu bunuh diri. Seolah-olah tidak bertuhan. Itu akan menggerus cahaya kolbu kita. Ya, malah apa namanya? Kita bersyukur kalau kita tidak dikasih harta banyak oleh Allah. Kenapa? Kurang hisabnya. Kita ini ahli hisab semuanya kan. Hanya 10% yang tidak ahli hisab. Ya. Supaya gitu ya bersyukurlah. Lea yang kaya juga bersyukur, alhamdulillah. Saya diberi kelebihan oleh Allah daripada saudara-saudara yang lain. Bersyukur. Ya.
Semakin kau bersyukur kepada Allah Ta'ala, semakin Allah tambah nikmat. Ya. Kalau kita gimana Ustaz? Sudah, Allah udah patut ente jadi kayak gini. Gimana caranya nikmat syukur itu? Allah tambah sabarnya. Karena orang yang sabar atas ujian yang diberikan Allah di atas dunia ini, ya Allah naikkan 300 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dirinya. Ya, kalau orang sabar dalam musibah, ya. Jadi sabar, ya. Kita kadang-kadang, ya, ada orang selalu melihat orang lain, padahal nikmat yang sudah Allah kasih pada dirinya sudah terlalu banyak. Cuma dia tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak qanaah itu orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak merasa cukup itu mereka tidak pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur pasti akan qanaah, merasa cukup. Merasa cukup ini bukan yang pula kita tengok ini orang kerja terus siang malam tak merasa cukup. Jangan, itu namanya kita memvonis. Ya, kenapa? Merasa cukup itu di sini. Merasa cukup itu di hati. Ada orang miskin tidak merasa cukup. Ada orang kaya tidak merasa cukup, tapi di hati semuanya. Makanya itu amal zahir dan amal batinnya harus seimbang. Ya. Supaya amal zahir kita terkendali dengan baik, maka jagalah amal batin. Amal batin di mana? Ya supaya tidak muncul tamak itu, qanaah munculkan. Untuk bisa munculkan qanaah, munculkan rasa syukur. Kalau kita sudah syukur kepada Allah, akan muncul alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita alhamdulillah? Antum jangan melihat rezeki itu, jangan. Lihat siapa yang ngasih rezeki. Misalnya, contoh yang kita paling bersyukur ya. Contoh misalnya Bang Rahman, saya kasih kamu tasbih, ini harganya hanya 10.000 misalnya. Yang kamu lihat tasbihnya ini atau saya? Ustaznya yang kasih. Harganya ini berapa? Tak seberapa harganya. Tapi yang ngasih? Itu berarti banget. Paham ini maksud saya? Insya Allah. Paham ini? Jadi apapun yang kita dapatkan, lihat siapa yang kasih. Saya kasih kamu 1.000, yang saya kasih dengan ikhlas. Mau Bang Rahman, ambil ini uang saya 1.000. Kita terima dengan senang hati. Terima kasih Pak Ustaz. Kenapa? Yang ngasih itu adalah saya. Dan disimpannya lah, dibelanjakan. Iya. Saya simpan. Bahkan jadi jimat bisa. Iya kan? Nah begitu cara Bang. Jadi jangan kamu tengok jumlahnya. Siapa yang kasih? Kalau kita disitulah kita bisa pandai bersyukur. Apalagi kalau kamu tengah-tengah, caranya supaya kamu bisa praktekkan hal tersebut, nengok ke langit. Jangan nengok ke bumi terus. Rasa kita tidak cukup, nengok ke langit. Ya Allah, terima kasih. Mau banyak mau sedikit itu tidak ada urusan. Kita dikasih sedikit, mungkin ada hikmah supaya saya bekerja keras, supaya saya banyak belajar. Saya tahu apa yang memberi. Mungkin kita dikasih banyak, alhamdulillah. Mungkin ada kebutuhan saya yang lain, sehingga Engkau beri saya banyak ya Allah. Engkau maha tahu apa yang saya butuhkan. Terima kasih ya Allah. Begitu caranya, supaya kita tidak mengeluh dalam kehidupan. Paham dong? Paham. Nah, paham semuanya ya? Kenapa? Kalau kita ragu, keraguan itu akan merusak iman. Bisa saja orang syirik. Banyak orang syirik karena ragu. Setan masuk.
Dia jadi ragu. Makanya saya mohon maaf. Saya nggak menunjuk siapapun dan jangan tengok siapapun di sini, tidak. Kita benahin semua. Kita mulai. Inilah tujuan kita belajar. Inilah tujuan kita berzikir supaya mengokohkan akidah, mengokohkan iman, supaya tidak ada keraguan. La syakka fi dinna. Tidak ada keraguan bagi kita tentang Allah. Ya, tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membuat saya ragu atas engkau. Urusan dunia ini mah urusan sepele. Sama dengan saya tadi. Harga dunia ini kata Nabi SAW, andaikan harga dunia ini ada seharga sayap nyamuk di sisi Allah, tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir, kata Rasulullah. Karena dunia ini tidak ada harga bagi kita. Ada harga. Dunia ini jadikan sebagai fasilitas saja. Ya, jadikan sebagai fasilitas untuk kita meraih maghfirah, meraih ibadah yang lebih banyak, ya. Jangan sebagai tujuan hidup. Kalau tujuan hidup nanti capek kita. Contohnya kalau kita dikasih sedikit udah kerja keras kok hanya segitu. Ini loh semuanya, bukan hanya untuk satu. Saya juga gitu. Saya bekerja, saya profesional di bidang saya. Ngajar, saya dapat gaji dari sini. Mohon maaf, ya, gaji bapak-bapak lebih besar daripada gaji saya. Keuntungan bapak-bapak lebih besar daripada keuntungan saya. Ya, jangan sangka saya punya uang, saya punya mobil. Enggak, mobil itu saya beli itu untuk kebutuhan dakwah. Sebenarnya tidak punya uang. Tiba masa tiba akal aja, ya Allah, saya butuh supaya kalau saya kena angin malam saya tidak cepat sakit. Ya, supaya saya bisa terus berdakwah, mengajarkan murid-murid saya yang balelo, yang nakal-nakal, yang keras kepala, yang tua maupun yang muda. Kan gitu ya. Jadikan fasilitas jalan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jangan menjadi sebagai penghambat. Ya, yang jadikan sebagai penghambat. InsyaAllah ya. Nah, ini setengah jam saya rasa cukup lah ini. Ya, sudah jelas tadi ya. Jangan sampai karena kita ragu ada orang terkunci ya. Pada kita jadi padam cahaya kalbu kita. Seorang arif billah itu orang yang mengenal Allah. Dia akan melihat semuanya Allah dalam tajalliyat di atas muka bumi. Jadi orang yang sudah sampai pada makam setelah dia takhalli, kemudian dia bersihkan kalbunya, kemudian dia masuk pada tahap selanjutnya, dia tahalli, mengisi zikir, dia sholat, dia ngaji, dia sedekah, dia zikirkan kalbunya, dia zikirkan wadahnya, tembus pandangan batinnya kepada Allah, baru kemudian naik pada tahap berikutnya tajalli. Tajalli itu maksudnya adalah bukan dia lihat situ ada zat Allah, tidak. Apa yang dia pandang ini adalah kekuasaan Allah, af'alnya Allah, cahayanya Allah, ilmunya Allah, ma'rifatnya Allah, sehingga tidak membuat dia goyah, bahkan semakin bertambah imannya kepada Allah. Mau orang hina dia, mau orang puji dia, bagi dia sama aja. Ada kan orang dihina, jatuh dia, dipuji naik dia, bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang sudah sampai makom itu tidak ada berpengaruh pada batinnya. Udah mental loh. Tidak ada berpengaruh. Karena kenapa? Dia melihat itu adalah bagian daripada tajalliyatnya Allah, ujian dari Allah. Ya, bagi dia. Makanya orang-orang, mohon maaf Pak Ketua ya, untuk semuanya, orang-orang yang zikiran terus, dawam zikirnya, apa yang terjadi di depan matanya dia sudah bisa baca. Karena dia berkomunikasi terus dengan Allah. Ya Allah, ini pasti perbuatanmu untuk saya. Baik dihina orang dia, ya Allah, kau buat orang ini mencaci saya untuk muji saya, ya Allah. Ya Allah, kamu buat orang ini muji-mujinya supaya saya ini takjub kepada diri saya. Tidak ya Allah, saya minta ampun, saya ampun ya Allah. Nggak ada kekuatan saya. Jadi di sana dia muhasabah.
Misalnya dia melihat, di situ disebut dengan tajalliyatnya Allah, dia pandang semua ini. Paham ya? Kalau sudah sampai ma'rifat kita akan sampai ke sana pandangan kita. Sehingga orang-orang yang sudah sampai tajalliyatnya Allah, dia tahu, dia ngerti, dia ma'rifat kepada Allah sampai pada tahap tajalliyat, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Inna awliya Allah, kata Allah dalam Al-Quran, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada dirinya dan tidak ada rasa sedih pada dirinya. Adakah kita seperti itu? Semoga kita lagi proses ke sana ya. Mari kita tutup dengan doa kifatul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang dipuji Pak Ustaz tuh, jalannya jadi lain.